berkebutuhan khusus. Jadi kenapa kok diberi nama tersebut? Karena yang melatar belakangi kegiatan ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita merekrut lulusan alumni dari sekolah ini. Sejak pandemi tahun 2020, banyak UMKM dan koperasi yang mengalami penurunan dalam sektor ekonomi, pariwisata, bahkan semuanya terdampak dan menjadi korban. Namun, tekanan ini membuat masyarakat dan para pemuda semakin terus berinovasi, berkarya, dan berjuang walau dalam tekanan pandemi. Salah satunya seperti siswa-siswi sekolah luar biasa negeri Lampung Timur. Ya, saya di sini selaku penanggung kalau penanggung jawab yang jelas kepala sekolah ya. Jadi saya di sini selaku koordinator, dan maju mundurnya batik ini ada di tangan saya. Jadi yang jelas saya harus bekerja keras supaya anak-anak selalu mempunyai pekerjaan untuk membatik ini. Baik. Nama dari usaha ini Batik Abiku. Mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok pakai nama Abiku? Nah, Abiku itu salah satu singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Jadi kenapa kok diberi nama tersebut? Karena yang melatar belakangi kegiatan ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita merekrut lulusan alumni dari sekolah ini juga. Kalau sekolah ini sendiri sudah dari tahun 2006. Jadi artinya 10 tahun kemudian baru muncul kegiatan ini ya. Kenapa kok ini bisa muncul? Karena kalau di SLB itu 75% kegiatan itu berupa yang kita tanamkan itu keterampilan. Karena kalau anak-anak seperti ini mereka nggak bisa kalau suruh berpikir yang kayak anak umum, kayak anak-anak pada umumnya. Mereka lebih senang ke skill. Jadi mau menggambar atau menjahit, pokoknya yang skill gitu. Luar biasa ini masih bekerja sama dengan koperasi jasa yang ada di Lampung Timur dalam hal penjualan. Nantinya yang diharapkan akan menjadi koperasi sendiri untuk membina UMKM yang ada di Lampung Timur, bahkan di Provinsi Lampung. Waktu itu ada lomba dulu, lomba ikon batik Lampung Timur. Akhirnya yang menang juga kita, anak-anak di sini yang menang. Jadi ikonnya itu lada sama badak. Jadi kalau dilihat di sini kan rata-rata ada ladanya, ada badaknya, motif-motifnya ini. Tapi juga ada motif yang Lampung itu seperti siger kayak gitu. Siger itu kan ciri khas Lampung itu. Jadi tetap kita masukkan, selain juga lada sama badak. Jadi akhirnya itu dibuat ikon di sini. Terus setiap ada tamu, ada pokoknya kunjungan dari manapun,
selalu mengambil souvenirnya dari sini, bahwa ini loh karya anak-anak kita yang patut diperjuangkan gitu. Jadi ya dari situ terus akhirnya pesanan itu rame sampai mana-mana, nggak cuman komplek kita aja, nggak satu kabupaten aja. Akhirnya sampai sekarang pun pesanan itu datangnya dari mana-mana, dari kabupaten lain, dari provinsi, bahkan dari mancanegara juga kita sudah merambah ke sana. Kalau tempat produksinya khusus di sini. Sebenarnya dulu Bina juga yang dari luar, tapi mereka suruh berdiri sendiri gitu, kesulitan untuk bahan baku. Karena kalau kita buat cuman sedikit, belanjanya susah. Karena bahan baku ini kita datangkan semua dari Jawa. Kalau kita di sini kan memang sudah produksi yang rutin, pesanannya juga sudah hampir nggak pernah kosong. Jadi kita walaupun belanjanya di Jawa juga nggak kesulitan, karena memang sudah siap, nggak harus berusaha menjual gitu, nggak. Jadi kita sudah pesanan, otomatis kan mereka DP selesai lunas gitu, jadi nggak kesulitan keuangan. Makanya ya tetap aja kita belanja dari Jawa. Terus yang kita bina-bina itu mereka ya akhirnya ikutnya di sini, mereka nggak mau pusing. Jadi ya udah, akhirnya ya saya harus terima mereka. Kan kita ini batik ini harus melibatkan orang sekitar, orang sekitar, karena usahanya di sini. Biar orang sekitar juga ikut merasakan dampaknya, artinya dampak positif. Makanya tetap kita rekrut juga orang sekitar, terus murid-murid yang sudah lulus, terus sama guru-guru juga kita libatkan. Jadi semua bisa merasakan hasilnya. Luar biasa sekali ya ternyata usaha ibu dan usaha anak-anak yang ada di sini. Dengan keterbatasan mereka, mereka tidak langsung insecure kalau bahasa sekarang ya, insecure dengan keterbatasan mereka. Ternyata mereka bisa menghasilkan dan berkarya yang luar biasa. Dan saya dengar juga ini bahwasannya batik ini sudah mencapai di mancanegara. Nah, baik, untuk harapan ibu untuk mungkin untuk UMKM batik yang karyanya anak-anak ini, harapan kedepannya apa, Bu? Ya, satu yang pasti saya ingin menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Terutama yang saya utamakan adalah lulusan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kalau mereka kerja di luar pasti dipandang sebelah mata. Satu, komunikasi jelas susah. Yang kedua, mereka pasti memberi imbalan yang tidak sesuai. Jadi saya pengennya tetap ini nanti lebih besar lagi, karena semakin banyak yang lulus, mereka punya kemampuan, ya kita rekrut. Jadi enggak semua yang lulus langsung kita rekrut gitu, enggak. Karena kan mereka kemampuannya beda-beda. Mungkin ada yang kemampuan menjahit gitu, terus ada lagi yang mungkin melukis gitu, nggak bisa kita rekrut semua. Jadi ya tetap anak-anak tertentu aja yang saya pandang kemampuan mereka bisa untuk saya tempatkan di sini. Gitu. Jadi harapannya biar lebih luas lagi cakupannya dan lebih melapangkan pekerjaan anak-anak yang terutama yang berkebutuhan khusus. Dan ini satu lagi mungkin ya, Bu ya, harapan Ibu untuk para pemuda yang ada di Indonesia seperti ini, karena kebanyakan kita lihat generasi milenial ini banyak magernya, Bu. Jadi bagaimana nih harapan Ibu untuk agar pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini juga bersinergi dan militansi nih terhadap seperti UMKM seperti ini? Jadi gini, harusnya kita lebih semangat lagi ya, para kaula muda yang ada di luaran sana harusnya lebih semangat lagi. Jangan ini jangan kalah sama anak-anak yang punya keterbatasan yang luar biasa, yang siapapun pasti nggak mau kalau
diberi kekurangan seperti ini kalau kita boleh memilih ya. Tapi semua itu kan Tuhan yang menciptakan. Jadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita yang secara kita lihat kita ini sempurna, normal, jangan kalah sama anak-anak yang punya keterbatasan. Jadi kita juga jangan memandang sebelah mata mereka yang notabene nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, tapi mereka itu anak-anak yang luar biasa. Jadi saya di sini sudah 10 tahun itu membina mereka itu sampai apal karakternya anak-anak seperti ini tuh sampai apal. Jadi tetap semangat untuk yang di luaran sana, jangan mager atau gimana, masa nggak malu sama anak-anak yang seperti ini, gitu, tetap semangat. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini banyak juga, terutama kemarin waktu saya datang awal ini, rasa kagum saya, masya Allah sekali, bahwasanya mereka yang memang mempunyai kekurangan dan kebutuhan khusus, mereka tidak pantang mundur untuk menciptakan sebuah karya. Dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki bukanlah suatu halangan, melainkan menjadikan mereka lebih mandiri dan kuat. Jadi, para kaula muda yang memiliki fisik yang sempurna, jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang dihadapi, melainkan menjadikan motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Bumi Lampung harum karena kopi dan lada. Jangan sampai harum perjuangan kita hilang karena jarak yang ada.